Selain dikemas sebagai festival custom culture, rupanya Jakarta Rumble 2016 juga menjajakan historical motor-motor zaman dulu yang pernah eksis di tanah air. Dipandu oleh Tommy Dwijatmiko dari Mastem Custom, kami pun akhirnya menemui sederetan motor yang usianya senja tetapi masih saja mengeluarkan daya tarik yang besar. Siapa sajakah mereka? Berikut ulasannya. Motor ini merupakan motor yang paling dituakan di dalam event ini karena produksinya di tahun 1930. Bukan hanya tampilannya yang klasik, tetapi produk roda 2 asal Britania Raya ini juga mengaplikasikan pola operasional yang unik, mengenakan tuas transmisi di samping, bukan di kaki seperti zaman sekarang. Sedikit mengulas mengenai spesifikasinya, JAP keluaran tahun 1930 ini memiliki konfigurasi 1 silinder dengan konsep 4 tak dan bervolume 500 cc overhead valve. Menurut cerita, motor ini masuk ke tanah air di masa perang dan tidak jelas siapa yang membawanya dan seberapa banyak unitnya beredar di Indonesia. Ketika kesuksesannya meredup di Inggris pada tahun 1953, rupanya Indian Motorcycle pernah memproduksi motor edisi perpisahan bernama Brave. Awalnya respon konsumen tidak bergairah untuk membelinya, tetapi setelah brand ini gulung tikar, barulah banyak kolektor yang memburunya. Mengulas data spesifikasinya, Indian Brave menggunakan depo tenaga bergaya side valve berkekuatan 250 cc dengan 1 silinder monoblok. Motor ini juga pernah berkiprah di kancah motorsport dengan menjuarai ajang balap lightweight dengan membukukan kecepatan maksimal 129,7 km per jam. Akan tetapi, yang hadir di sini merupakan edisi custom bergaya flat track dengan komponen handmade yang Anda bisa temukan pada bagian tangki, fender belakang, slip-on knalpot, dan nomor bertuliskan 51. Menurut empunya, inspirasi modifikasi ini terinspirasi dari motor balap yang pernah dipakai oleh Dale Branson. Motor klasik bermesin boxer bukan hanya milik BMW Motorrad. Banyak brand motor Jerman yang juga menggunakannya, salah satunya adalah DKW. Di Indonesia, DKW sendiri cukup familiar berkat tipe Union. Tetapi siapa menyangka bila versi EVA juga eksis di sini, padahal model ini hanya diproduksi secara terbatas. Keunikan lain dari motor langka ini adalah menggunakan mesin 2 silinder 2 tak dengan kapasitas 350 cc. Biasanya DKW EVA yang beredar di Indonesia hanya menggunakan 1 silinder dan rentang mesinnya lebih kompak. Menariknya, walaupun terlihat berumur, tetapi diyakini motor ini masih segar dan masih bisa dipakai untuk touring. Yang satu ini merupakan salah satu cikal bakal olahraga motocross di Indonesia. Tahun 1974, Yamaha memproduksi YZ125 hanya untuk keperluan kompetisi, dan rupanya menggoda para bikers dalam negeri untuk memboyongnya melalui jalur impor. Berbicara data mekanisnya, motor trail ini menggunakan mesin 1 silinder, 125 cc dan 2 tak. Di kancah dunia, motor ini memiliki kelas standing tersendiri dan selalu saja menorehkan gelar juara. Siapa yang menyangka di Indonesia tahun 1986 sedang happening motor bergaya balap. Di waktu tersebut, nama Kevin Swans menjadi magnet yang luar biasa di mata konsumen berkat kombinasi dari kepiawaiannya dalam berkendara dan kompetensi dari motor balap Suzuki. Hal tersebut yang membuat para penggila kecepatan di Indonesia rela untuk impor Suzuki RG 400 Gamma. Mengusung depo tenaga berkonfigurasi 4 silinder, 400 cc dan 2 tak, membuat motor ini sangat kencang dan kabarnya tidak diperuntukkan untuk umum. Kondisinya saat ini masih bisa digunakan untuk jalan, namun komponen fairingnya sengaja dilepas oleh pemiliknya.